Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi keluarga besar GPD Tibires Bogor yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Kiranya kita semua dalam perlindungan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita datang pagi hari ini, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, bahkan kita mau juga mendengarkan renungan firman Tuhan. Oleh sebab itu kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, karena Tuhan begitu dahsyat dan ajaib dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau meluangkan waktu kami untuk kami datang ke hadirat Tuhan. Kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan juga yang akan disampaikan. Biarlah boleh menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami, bahkan rohani kami dalam kami mengiring akan Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan di dalam iman percaya kepada Tuhan. Berikan kami hikmat dan pengertian untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, bahkan hamba-Mu juga yang akan menyampaikannya. Tuhan yang melawat, Tuhan yang mengurapi, dan Tuhan yang memakai dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memuji dan mempermuliakan nama Tuhan dan mendengarkan renungan firman Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam Tuhan, di dalam Dia saja kita dapat menemukan sukacita yang sebenarnya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita mau sembah Tuhan. Yang manis Tuhan, yang kami mau persembahkan kepada Tuhan. Pujian penyembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan, makasih, haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan,
Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Puji Tuhan, haleluya. Pada saat pagi hari ini renungan firman Tuhan yang akan kita bawakan dan kita dengar adalah berbicara tentang saling melengkapi dalam gereja Tuhan. Melengkapi dalam gereja Tuhan. Gereja Tuhan atau rumah Tuhan yang saya maksudkan adalah berbentuk secara fisik. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, berbicara tentang bangunan. Tapi ada juga gereja Tuhan secara rohani, yaitu berbicara tentang tubuh kita sebagai bait Allah Tuhan. Oleh sebab itu kita mau mendengarkan yang berbicara tentang gereja Tuhan sebagai bangunan secara fisik atau perkumpulan di mana orang-orang percaya berkumpul di rumah Tuhan. Dan kalau kita mau melihat di rumah Tuhan atau gereja Tuhan itu tidak terdiri dari satu orang saja ya, atau dari perorangan individu, melainkan di rumah Tuhan itu adalah bersatunya orang-orang percaya untuk datang dengan satu tujuan, yaitu mempermuliakan nama Tuhan. Dan juga gereja Tuhan itu adalah untuk dapat menopang satu dengan yang lain. Kita buka ayatnya. Itu di mana? Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-44 sampai yang ke-47 saya bacakan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih boleh menyimak. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya. Dan kalau kita mau melihat berbicara tentang rumah Tuhan ini, apakah bisa dikatakan sebagai organisasi perkumpulan orang-orang? Ya, bisa juga. Kalau saya mau melihat dari arti kata organisasi ini menurut seorang Profesor Dr. Sondang P. Siagian, dikatakan begini: organisasi itu adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terkait dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dan apakah juga bisa disebutkan persatuan di rumah gereja Tuhan? Ya, bisa juga. Karena menurut juga KBBI edisi keempat, persatuan adalah gabungan dalam kurung ikatan, kumpulan, dan sebagainya. Beberapa bagian sudah bersatu, perserikatan, serikat.
Dan persatuan juga berasal dari suku kata, yaitu adalah satu, yang berarti utuh, tidak terpecah belah. Artinya lebih luasnya yaitu berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi. Artinya apa? Di gereja Tuhan itu adalah berkumpulnya orang-orang dengan satu tujuan, ada rasa memiliki mengasihi satu sama yang lain, bekerja sama, bahkan utuh dan saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Jadi dalam setiap kehidupan gereja-gereja Tuhan, ada yang namanya persatuan, kesatuan utuh, rasa mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kita mau melihat di ayat yang ke-44 dikatakan begini ya. Mengapa di sini dengan tema cara hidup jemaat yang pertama? Karena pada saat itu ketika pemberitaan firman Tuhan tentang kabar Injil itu diberitakan, jemaat-jemaat mula-mula itu adalah hasil daripada pelayanan Petrus, di mana ketika banyak orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus, di pasal yang kedua itu dikatakan di hari Pentakosta, kemudian Petrus berkhotbah. Di tengah-tengah orang yang berkumpul pada saat itu menyaksikan bagaimana orang-orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia mengatakan bahwa Yesus itulah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sebagai Tuhan dan Kristus, dikatakan di ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dan ketika firman Tuhan disampaikan, saya menyampaikannya secara singkat Bapak Ibu yang berarti Tuhan ya. Banyak orang-orang percaya dan hati mereka mulai tergerak. Mereka terharu dengan penyampaian yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Sehingga di ayat yang ke-41 dikatakan begini, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Petrus sekali berkhotbah, 3.000 jiwa diselamatkan. Luar biasa Bapak Ibu yang berkati Tuhan pada saat itu. Dan sampai pada saat ini, hari ini pun Roh Kudus tetap bekerja di tengah-tengah kita. Dan di sini saya mau menjelaskan bagaimana berbicara tentang saling melengkapi dalam gereja Tuhan. Itu yang pertama kalau kita mau melihat. Kita buka ayatnya dalam ayat 44 dan 45 dikatakan begini. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Mereka bersatu mempunyai rasa memiliki satu dengan yang lain, menjaga satu dengan yang lain. Kalau kita mau melihat di ayat ini dikatakan di situ, dari ayat yang ke-45 dikatakan lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dalam gereja Tuhan, mereka tidak hanya memikirkan secara rohani mereka saja, tapi mereka memiliki sesuatu yang namanya rasa peduli, rasa memiliki satu dengan yang lain. Sehingga ketika ada daripada orang yang ada bersama-sama dengan mereka mengalami kesulitan, mereka akan menolong sesuai dengan kebutuhan dan keperluan masing-masing. Ini berbicara tentang bagaimana seseorang itu yang memiliki berkat yang berlimpah boleh memberikan kepada orang yang memiliki, yang mengingini atau yang membutuhkan, sehingga mereka tidak berkekurangan. Artinya mereka boleh tercukupi. Dan mereka pun yang memiliki berkat yang berlebih juga boleh memberkati orang lain. Dan orang lain yang diberkati akan merasa bersyukur. Itu merupakan suatu hal yang saling berjalanan satu dengan yang lain. Menopang satu dengan yang lain. Artinya apa? Gereja Tuhan harus ada rasa saling menopang satu dengan yang lain. Haleluya. Itu yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga ketika setiap jemaat-jemaat Tuhan merasakan sukacita dalam berkumpul bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan dalam setiap kehidupan ke kita. Kalau di gereja kita contohnya, saya juga melihat ada yang namanya di kelompok namanya diakonia. Bagaimana orang-orang yang diberkati Tuhan boleh memberikan berkat-berkatnya kepada mereka yang membutuhkan. Mereka juga yang mungkin mengalami permasalahan, ada mungkin sharing-sharing secara pribadi untuk menguatkan iman percaya setiap sidang jemaat Tuhan.
Itu merupakan suatu hal yang sangat baik antar jemaat yang harus dilakukan. Dan dalam pelayanan juga, dan di ayat yang ke-46 ini berbicara tentang pelayanan, mereka dengan bertekun, berkumpul, bersehati, tulus hati, sukacita dalam memuji Allah. Ini berbicara tentang pelayan-pelayan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan harus melengkapi satu dengan yang lain. Ada pemimpin pujian, ada pemain musik, ada singer, ada tim multimedia, ada sound system. Semuanya bekerja bersama-sama, tapi memiliki peran yang berbeda-beda. Nah, itulah yang dinamakan dengan mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Mereka berjalan bersama-sama untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan ada juga yang pelayanannya tidak terlihat, namun dapat kita rasakan. Para pendoa syafaat. Mereka lah adalah orang-orang juga yang luar biasa. Pelayanan mereka tidak terlihat. Pelayanan mereka mungkin tidak harus memiliki suara yang indah, skill bermusik yang baik. Tapi ketika mereka berdoa dengan segenap hati mereka, mendoakan setiap para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya boleh diberkati dan Tuhan mengurapi. Itu suatu pelayanan bagi setiap pendoa-pendoa syafaat. Dan mereka pun turut diberkati. Jadi semuanya itu adalah memiliki porsi masing-masing, peranan masing-masing dalam gereja Tuhan. Dan ada juga orang-orang yang diberkati Tuhan itu untuk mencukupi kebutuhan yang ada di rumah Tuhan, di gereja Tuhan. Untuk apa? Untuk boleh pelayanan Tuhan itu boleh terus maju dan boleh terus berkembang. Makanya di ayat yang ke-47 dikatakan begini, dan mereka disukai oleh semua orang. Semua orang itu berbicara pada saat itu orang-orang yang percaya maupun orang-orang yang tidak percaya yang ada pada saat itu mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Sehingga kita boleh menjadi berkat juga bagi orang lain, orang di luar Kristus, dan mereka melihat dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan di ayat selanjutnya dikatakan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Wow, Tuhan luar biasa. Dan kalau kita mau melihat juga dalam Galatia 6 ayat yang pertama sampai yang kedua, firman Tuhan juga berkata begini, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah kamu yang lemah boleh menguatkan yang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Oleh sebab itu sama-sama kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh menjadi gereja-gereja Tuhan yang kami boleh mampu melengkapi satu sama yang lain untuk tujuan mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, urapi terus setiap kehidupan kami, layakkan terus kehidupan kami untuk kami datang ke dalam hadirat Tuhan, dan kami boleh terus melayani Tuhan dengan segenap kehidupan kami sehingga boleh mempermuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Sepanjang hari ini juga kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, sertai kami dimanapun kami berada dan kemanapun kami melangkah. Terima kasih Bapa, kami serahkan hari yang indah ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.